diberkati lewat pendengaran firman Tuhan, dan saudara akan dipulihkan, dikuatkan, dan banyak hal yang saudara pasti dapat. Haleluya, puji Tuhan saudara. Dan malam hari ini juga kita menunggu seorang teacher, seorang musikal, seorang penulis juga, yang dari benua yang jauh, benua Amerika. Menunggu sebentar Mr. Paul yang mudah-mudahan bisa bergabung bersama-sama dengan kita di channel ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebelumnya kita melangkah lebih lanjut, akan berdoa, kita akan buka sharing dan praying kita malam hari ini. Dan mari semua kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah yang menjadi pusat kekuatan kehidupan kami, dan bahwa tangan-Mu lah sehingga kami boleh ada lagi di live streaming malam hari ini. Dan biarlah penjagaan, penyertaan, kasih setia Tuhan menyertai akan jalannya siaran langsung malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah malam hari ini signal juga tidak banyak gangguan dan kami bisa live streaming dengan baik, tidak terjadi gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, dan biarlah nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Sebentar kami akan dikuatkan lewat firman Tuhan. Hamba-Mu, Engkau pakai dia Tuhan, biarlah dia berbicara seturut maunya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya di dalam anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan puji Tuhan saudara, siaran langsung kita channel Gen Glogerism sudah dibuka dengan doa, dan saya serahkan langsung kepada Ibu Nola Saronsong SS. Haleluya, puji Tuhan, Shalom Elohim, salam sejahtera bagi kita semua. Damai di hati, kiranya penyertaan Tuhan, sukacita Allah Roh Kudus ada di dalam hati kita, sehingga dengan penuh sukacita kita Haleluya. Lewat media online ini, lewat channel Gen Glogerism yang ada. Puji Tuhan, saudara, saya dalam kapasitas sebagai penyelenggara PAUD Glogerism atau lembaga Glogerism, malam hari ini akan berbagi bersama dengan saudara. Sebenarnya saya bilang kepada suami saya, dia dulu. Namun sebagai penanggung jawab Gen Glogerism, yaitu suami saya, dia meminta saya untuk melayani pada malam hari ini. Dan sebagai seorang hamba, kita harus siap. Juga sebagai seorang istri harus tunduk atas dasar kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya percaya malam hari ini bukanlah kebetulan untuk saya bersama dengan saudara, bukan kebetulan kita bertemu walaupun di media online, namun semua terjadi atas perkenanan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, malam hari ini, mari kita semua yang rindu menikmati berkat Tuhan, saudara yang punya Alkitab di rumah, mungkin yang punya Alkitab, handphone, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dalam hal ini saya hanya ingin berbagi ya, berbagi firman Tuhan untuk apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan kali ini tema yang saya pilih adalah kemungkinan di tengah kemustahilan. Puji Tuhan, sebelum kita lanjut, kita baca dulu nats pokok kita pada malam hari ini. Kita akan buka di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 18 sampai 20, saya akan bacakan untuk saudara. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya
kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Puji Tuhan saudara, kita semua yang sudah sering membaca Alkitab, kita sudah tahu perikop judul dari Bilangan pasal 13 ini adalah ke-12 pengintai. Ke-12 pengintai ini adalah 12 orang yang dimintakan oleh Musa untuk melihat, mengintai tanah Kanaan yang akan mereka rebut, yang akan mereka duduki. Jadi 12 pengintai ini yang mewakili ke-12 suku. Jadi setiap suku mengutus satu orang untuk mengintai tanah Kanaan. Bagaimana keadaannya? Nah, akhirnya mereka 12 orang ini pergi. Selama 40 hari mereka mengintai tempat itu, tanah Kanaan. Siapkah mereka merebut tanah itu atau tidak? Dan akan tetapi, saudara-saudara, dari ke-12 pengintai itu, ketika mereka kembali, ada hal yang jawaban-jawaban yang berbeda. Jadi ketika mereka mengintai selama 40 hari, ketika mereka kembali kepada Musa, mereka memberikan laporan kepada Musa. Dan ada dua jawaban yang berbeda, 10 orang mengatakan hal yang berbeda dengan 2 orang. Nah, di sini tema kita malam hari ini yaitu kemungkinan di tengah kemustahilan. Musa menyuruh bagaimana keadaannya, apakah gemuk atau kurus, apakah kuat atau lemah. Mereka harus mengintai, berarti mereka harus memakai indera mereka, indera jasmani mereka, sehingga mereka mengintai tempat itu. Nah, pada saat mereka mengintai, kembalilah mereka dengan berita. Di dalam ayat yang ke-27-28, mereka menyampaikan apa yang mereka lihat. Nah, malam hari ini, saudara, kemungkinan di tengah kemustahilan. Keadaan-keadaan sekarang ini, COVID-19, pandemi COVID-19, membuat kita melihat keadaan. Kalau kita lihat keadaan, sepertinya keadaan susah ya, keadaan sulit, perekonomian terganggu, pekerjaan terganggu. Seperti kita maju dulu di dalam ayat yang ke-28 di sini, ketika 12 pengintai itu kembali, 10 orang mengatakan seperti ini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Memang mereka mengakui bahwa tempat itu memang menjanjikan. Tapi yang mereka sampaikan, yang mereka lebih besar-besarkan adalah keadaan-keadaan yang mustahil. Di sana banyak orang enak. Orang enak itu orang yang leher panjang, raksasa-raksasa besar. Dan kami hanya orang kecil. Jadi yang mereka sampaikan kepada Musa, bagus sih, bagus. Tapi di sana banyak halangan, orang-orang yang besar-besar, banyak kubu-kubu, artinya susah untuk kita rebut. Itu ke-10 orang. Nah, mereka melihat dengan kacamata apa? Indera mereka. Di dalam, saya catat di sini, mengapa sampai ada kemustahilan, saudara? Seperti yang dilihat oleh ke-10 pengintai. Seolah-olah apa yang mereka itu mustahil. Mustahil Musa kita akan masuk ke tanah Kanaan, karena di sana banyak orang enak, orang raksasa, orang-orang yang gagah perkasa. Itu mustahil. Nah, saya catat di sini mengapa sampai dalam konteks ini ya, saudara. Dalam konteks ini, dalam konteks Bilangan pasal yang ke-13. Kita belajar tentang ke-12 pengintai. Dalam konteks ini, kita akan belajar mengapa sampai ada kemustahilan. Yang pertama saya catat, karena manusia mengukur segala sesuatu dengan panca indera manusia. Seperti yang di ayat 27-28 tadi, mereka berkata bahwa memang bagus, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Mereka itu tidak salah, saudara. Memang kenyataannya mereka melihat orang-orang raksasa di sana. Itu tidak salah. Mereka melihat dengan itu. Akan tetapi, ketika mereka fokus pada halangan, pada rintangan, apa yang mereka harapkan itu menjadi suatu kemustahilan.
Ketika mereka harapkan akan duduk di tanah Kanaan, tapi mereka fokus dengan menggunakan indera mereka, indera jasmani mereka, bahwa ya saya lihat dengan mata saya itu orang-orang raksasa. Sehingga apa? Keadaan untuk menduduki tanah Kanaan itu menjadi mustahil bagi ke-10 orang pengintai itu. Kemudian bagian yang kedua, mengapa sampai menduduk tanah Kanaan itu menjadi mustahil bagi ke-10 pengintai. Di sini bagian poin yang kedua, saya catat bahwa manusia mengukur kekuatan dan standar dengan kekuatan sendiri. Nah, kita akan baca di dalam ayat yang ke-28. Di sini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. 10 pengintai ini di luar, yang tua itu Yosua dan Kaleb. Tapi di luar itu, ke-10 pemimpin bangsa Israel itu, ke-10 suku itu, mereka fokus, mereka memandang dengan mata jasmani, indera jasmani. Dan yang kedua apa? Mereka mengukur kekuatan mereka dengan apa? Kekuatan jasmani atau mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka sadar bahwa kami ini bangsa yang kecil. Orangnya kecil-kecil tidak sebesar apa? Orang enak, keturunan enak. Sehingga apa? Mereka fokus pada kekuatan mereka. Ada kalanya kita saudara untuk melihat hal di depan, kita memakai standar kekuatan kita atau standar pikiran kita manusia. Sehingga hal-hal yang kita harapkan di depan menjadi mustahil bagi kita. Padahal sebenarnya itu Tuhan sudah rancangkan untuk kita raih. Tapi apa? Kita sendiri yang membuat itu mustahil. Apa kita mulai pakai pola pikir kita manusia. Keadaan sekarang COVID-19 banyak yang diberhentikan dari pekerjaan. Sehingga aduh mustahil kalau saya cari kerja lagi. Nah mungkinlah mall saja tutup, bagaimana saya harus kerja ke sana melamar pekerjaan? Karena kita pakai standar kekuatan kita. Itu yang kedua yang saya pelajari dari konteks pembacaan firman Tuhan lewat Bilangan pasal yang ketiga, 13. Banyak kali kita juga seperti ke-12 mengintai ini. Kita mengukur segala sesuatu dengan apa yang kita punya. Kalau Tuhan memerintahkan lakukan kebaikan ini, kadang kita berpikir, nanti kalau saya lakukan ini, saya dapat apa? Kalau Tuhan bilang maju saja, kadang kita masih berpikir, kalau saya maju, ntar saya rugi. Kita masih memakai kekuatan kita. Saya tidak cukup pandai. Nah, dalam hal ini, saudara, saya dalam kapasitas sebagai penyelenggara PAUD di sini, terundang sebagai penyelenggara PAUD. Saya, saudara, untuk mendirikan lembaga ini bukan hal yang mudah. Kalau saya memandang pakai 10 mata pengintai, ini glogerism tidak akan ada. Karena secara modal, saudara, terus terang kami tidak punya modal untuk mendirikan lembaga ini. Saya di backup oleh suami saya dengan budget yang sangat sedikit. Akan tetapi, saudara, puji Tuhan, bersyukur puji Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam hati saya, firman Tuhan mengingatkan saya, sehingga tidak fokus pada kekuatan saya. Kalau pakai kekuatan kami waktu itu, pada tahun 2015, suami saya itu dia harus upgrade fotokopinya. Dan di satu sisi, saya akan membuka lembaga pendidikan. Kalau kami memakai kekuatan ekonomi kami, finansial kami, mungkin suami saya akan berpikir tidak akan memberikan kepada saya. Atau saya akan berpikir, wah bagaimana ini maju dengan modal yang seperti ini. Tapi saudara bersyukur puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kami bahwa ada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah hal yang mustahil, di saat itulah kita mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini dalam keadaan kerencana Tuhan, biar saya berjalan dalam rencana Tuhan. Bukan kekuatan saya. Sehingga glogerism sampai saat ini berdiri dengan perkenanan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang saudara harapkan ke depan? Apa yang saudara pandang ke depan? Mari kita jangan pakai standar kekuatan. Guru-guru saya, saudara, mereka punya banyak sekali kesaksian. Basic mereka bukan dari pendidikan. Kalau mereka mungkin sudah pakai kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu bertahan sampai sekarang ini. Namun mereka melihat kemustahilan di depan, ada kemungkinan karena ada Tuhan di dalamnya. Itu poin yang kedua, saudara. Banyak kali mengapa sampai kemustahilan muncul, karena kita banyak kali melihat segala sesuatu dengan indera, kemudian yang kedua kita mengukur dengan kekuatan kita manusia. Dengan pikiran kita manusia. Bukan dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mengapa sampai ada kemustahilan?
Karena manusia suka membesar-besarkan masalah. Nah, dalam konteks ini di dalam ayat yang ke-32 Saudara, Bilangan 13 ayat yang ke-32 di sini dikatakan begini. Ini ke-10 pengintai ya, mereka berkata kepada Musa. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Membesar-besarkan masalah. Tahu enggak Saudara, kalau kita baca terus, ketika bangsa Israel mendengar kabar dari 10 pengintai, bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Gemetar mendengar adanya orang enak di sana, terlalu banyak orang enak, Israel berpikir tidak mungkin kita menang. Mereka sudah sangat ketakutan, Saudara. Tapi apa Saudara, ke-10 pengintai tambah lagi. Bahkan di sana ada apa? Memakan. Di sini kan dikatakan memakan penduduknya. Orang sudah ketakutan ditambah lagi menakutkan, membesar-besarkan masalah. Sehingga apa? Mereka menduduki tanah Kanaan itu menjadi satu hal yang mustahil bagi mereka. Karena mereka membesar-besarkan masalah. Coba kalau mereka bilang yang lain, seperti Kaleb dan Yosua. Di sana banyak susu dan madunya. Orangnya baik. Tapi yang disampaikan 10 pengintai adalah semua hal yang buruk dan mereka besar-besarkan. Seberapa banyak dari kita, Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kita lebih senang membesarkan masalah, bukan solusi. Kenapa kamu tidak bekerja? Iya, saya tidak bisa bekerja sekarang di PHK karena COVID-19. Pemerintah ini, coba pemerintah tidak tutup ini, tidak ini. Mulailah membesar-besarkan, mencari-cari penyebab masalah. Coba pemerintah kok jangan bikin begini. Coba kok nih orang-orang jangan keluar-keluar rumah dulu. Akhirnya apa? Sebanyak positif, akhirnya orang sudah ada kerja. Sudah dalam masalah, kita besarkan lagi masalah. Sehingga apa? Ketika masalah yang lebih besar dalam pikiran kita, kemustahilanlah yang ada di dalam hati kita. Mustahil saya akan mendapatkan pekerjaan. Sampai apa? Kita terus mendengar jumlah pasien yang bertambah. Itu terus yang kita ikuti berita. Sudah 1000 sekian. Kita tambah-tambahkan lagi. Tuh, orang berkumpul sana sini. Itu yang kita besarkan. Ketimbang kita membesarkan masalah, mari kita pikirkan solusi apa yang kita bisa buat. Di tengah-tengah keadaan COVID ini, di tengah-tengah susahnya mencari pekerjaan, apa yang bisa saya buat ya? Kalaupun saya tidak bisa bekerja lagi di toko, kira-kira apa yang saya bisa buat untuk saya bisa menghasilkan? Saya tinggal di Gritma, Saudara, saya melihat dulu tidak ada grup pasar Gritma. Sekarang sudah ada grup pasar Gritma. Belanja online. Banyak yang berjualan di pasar Gritma. Mereka mau berpikir maju, mencari solusi. Suami sudah di PHK, istri hanya ibu rumah tangga. Apakah hanya berdiam seperti itu? Sambil mengeluhkan, membesarkan masalah. Sudah dapat bantuan lagi, ini boleh mau keluar. Tapi saya melihat orang-orang di sini mereka bergerak ya, mencari solusi. Sehingga dengan mereka melihat kemungkinan-kemungkinan di tengah kemustahilan, Tuhan menyatakan jalan keluar. Tuhan menyatakan pertolongan. Nah, malam hari ini mungkin saya dan Saudara sebelum-sebelumnya sempat ya berpikir seperti 10 pengintai ini, suka membesar-besarkan masalah. Kalau kita suka baca Facebook kan, orang suka kasih quote-quote. Ya berita itu kalau dikasih 1, muncul di orang sebelah sampainya 10. Terus orang ketiga sampainya 20. Buntut-buntutnya beritanya A jadinya Z. Nah, itu karena sifat dasar manusia. Suka membesar-besarkan masalah. Saudara, saya 2 tahun ini, Saudara, saya ada sakit di bagian dada kiri saya, Saudara. 2 tahun dari tahun 2018. Jujur, Saudara, saya ada ketakutan. Saya pikir saya penyakit jantung. Saya bertuhan, sembuhkan saya. Belum hilang-hilang, Saudara. Saya sharing dengan beberapa teman, Saudara, apa yang saya dapatkan, Saudara. Aduh, kita sakit sini. Hati-hati, jangan mengenai penyakit jantung. Saudara mendengar itu, Saudara, tidak membuat saya lega. Tapi jujur saya takut, jantung kita. Setiap saya sharing, jangan-jangan jantung. Dan akhirnya saya berdoa bergumul, Tuhan,
Saya sakit apa Tuhan? Sembuhkan saya. Dan saudara, setiap kali saya datang di kaki Tuhan, setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan teguhkan saya dengan firman Tuhan, bahkan Roh Kudus teguhkan di dalam hati saya, dia bilang, kamu tidak sakit. Itu yang dia bilang. Kamu sehat. Dan Tuhan bilang, perkatakan apa yang kamu imani. Dan saudara, setiap saya berdoa, saya bilang, saya sehat, saya kuat. Oleh darah Yesus, di libur Yesus, saya sehat, saya kuat. Sekalipun saudara, pada kenyataannya saya merasakan kesakitan. Singkat cerita, saudara, sudah 2 tahun, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu saya benar sakit atau tidak. Tuhan sudah bilang, saya sehat. Tapi saya mau melihat penyertaan Tuhan sempurna terkonfirmasi lewat medis. Akhirnya, saudara, singkat cerita, saya memeriksakan diri saya ke rumah sakit Siloam. Suami saya tidak tahu. Saya memeriksakan diri bukan karena saya takut sakit, namun saya mau melihat kemungkinan di tengah kemustahilan. Saya mau melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kalau Tuhan berkata saya sehat, saya mau melihat itu. Akhirnya saudara, saya memeriksakan diri. Saya periksa ke dokter penyakit jantung, profesor saudara. Dia periksa pertama saya EKG. Kemudian dia bilang, echo ya Bu. Ketika echo dia bilang, Bu, treadmill. Saya baru tahu itu kalau begitu ternyata pemeriksaan jantung. Dan saudara tahu ketika saya periksa echo, EKG, treadmill, saudara tahu hasilnya apa saudara? Dokter mengatakan bahwa saya tidak sakit apapun di dalam jantung saya. Ini yang saya lihat saudara. Kadang saudara, kita menggunakan indera kita manusia untuk apa? Melihat keberadaan kita. Orang suka membesar-besarkan. Jadi kalau saudara sakit, saudara ngomong kepada orang, hati-hati kamu, jangan-jangan. Daripada saudara down, mending datang kaki Tuhan. Atau periksakan diri ke dokter. Karena sifat dasar manusia seperti itu. Kita juga tidak bisa salahkan ya saudara. Dalam hal ini keputusan kita lah yang akan menentukan. Akhirnya puji Tuhan terkonfirmasi, saya sehat penyakit jantung saya. Saya bilang, dokter saya bagaimana dok? Saya sakit. Olahraga. Itu yang dokter bilang, kamu ibu sehat kok. Di situ saya ada mencatat, puji Tuhan. Ketika saya rasa sakit, saya bilang, sorry saya tidak sakit. Iblis mau membuat saya menvonis diri saya sendiri. Dengan perkataan-perkataan manusia. Dan saya bilang, dokter ahlinya sudah bilang saya sehat. Dan saya percaya saya sehat. Ini saudara, jangan membesar-besarkan masalah seperti ke-10 pengintai. Bangsa Israel sudah sangat ketakutan. Mereka bilang lagi, penduduk di sana memakan penduduknya. Siapa yang tidak takut, saudara? Itu membuat orang lain takut. Sehingga apa? Terjadilah pemikiran bahwa menduduki tanah Kanan itu suatu hal yang mustahil. Saudara-saudara, apa yang saudara harapkan di depan sana, saudara? Saudara ingin pekerjaan di dalam karir saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam pekerjaan saudara. Mungkin saudara bermimpi, saya ingin menjadi ini, tapi mungkin mustahil ngana. Latar belakang pendidikanku cuma segini, kok ngana mau bermimpi jadi segitu? Modal cuma segini, kok ngana mau bermimpi jadi usahawan besar? Saudara, itu pilihan saudara. Mau seperti ke-10 pengintai atau seperti 2 pengintai. Mengapa ada kemustahilan, saudara? Itu 3 poin. Karena manusia suka mengukur dengan indera kita, jasmani kita. Melihat dengan mata jasmani kita. Iya betul, di sana tidak boleh, saya tidak boleh ke sana. Yang saya dengar katanya kalau begini, rasanya begini, katanya sakit begini. Pakai indera pendengaran kita. Kemudian apa? Mengukur dengan kekuatan. Oh tidak, saya tidak kuat untuk melakukan ini. Kemudian suka membesar-besarkan. Nah, saudara, pertanyaan sekarang, bagaimana untuk kita bisa melihat kemungkinan di tengah-tengah kemustahilan, saudara? Kita akan lanjut. Di dalam ayatnya yang ke-30, Ulangan pasal yang ke-30 di sini berkata, Bilangan pasal 13 ayat 30 di sini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bagaimana kita bisa melihat kemungkinan di tengah-tengah kemustahilan, saudara? Dari konteks ini, saudara, saya catat, saya pelajari bahwa untuk kita melihat kemungkinan-kemungkinan di tengah-tengah kemustahilan, pertama yang kita harus miliki adalah apa? Hati yang tenang, saudara. Miliki hati yang tenang. Jangan panik, saudara. Kaleb mendengar berita, 10 pengintai menyampaikan berita ini. Tapi Kaleb pernyataannya berbeda, saudara. Karena dia tahu bangsa Israel ketika mendengar 10 pengintai sudah berkata, susah, orang enak, apa yang Kaleb buat? Mungkin mereka melihat hal yang sama, saudara.
Tapi Kaleb apa? Dia coba menenteramkan hati bangsa Israel supaya apa? Tidak panik. Jangan panik dulu. COVID-19 memang menggoncang ekonomi kita. Memang membuat kantong kita menjadi kering. Tapi jangan panik dulu. Karena di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 dia berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jangan panik dulu saudara. Ketika saat ini jalan tertutup di hadapan kita, jangan panik dulu, jangan uring-uringan dulu Tuhan. Terus kita gimana Tuhan? Tenangkan hati dulu. Supaya kan di firman Tuhan berkata ketika kita tenang, kita dapat berdoa. Kita dapat datang ke hadirat Tuhan. Jadi tenangkan hati kita dulu. Ketika kita tenang, kita bisa berpikir dengan jernih. Ketika kita tenang, Roh Kudus bisa datang menghampiri kita. Karena kalau kita kacau, kita panik, susah, saudara. Dalam mengambil keputusan pun kalau kita panik, susah, saudara. Saya ingat sekali waktu gempa terjadi pertama kali itu di kota Manado, itu waktu tsunami Aceh itu, gempa saya belum menikah waktu itu dengan suami saya, kami beribadah di GPDI Pusat, itu saya sudah dekat-dekat mau menikah, saudara. Tinggal 2 bulan kami menikah, kami ibadah di GPDI Pusat, dan saudara tahu, kami ada di balkon di atas, dan waktu sementara ibadah terjadi guncangan yang keras sekali, gempa yang sangat luar biasa. Jujur saudara, waktu itu saya berpikir, Tuhan berarti saya tidak akan sempat menikah, saya sudah mati. Karena saat ibadah, semua yang di atas lampu itu besar sekali, dia memang melayang ke sana kemari. Dan itu mulai gipsum berjatuhan. Awalnya pemimpin pujian haleluya, tapi akhirnya semua berhamburan. Tapi waktu itu saya melihat suami saya sangat tenang. Waktu itu masih belum suami ya. Waktu itu orang berhamburan, saudara, di balkon dan di bawah. Berhamburan, dan apa yang terjadi? Dia tahan tangan saya. Tunggu, dia bilang tunggu. Akhirnya dalam ketakutan, saudara, saya ikut dia. Saya tunggu, saya mengikuti dia bilang tunggu. Karena apa? Dia tenang, dia berusaha saya tenang dulu. Kenapa? Kalau saya panik, saya akan lari, saudara. Di sementara sudah tahu di tangga itu orang sudah apa? Berdesak-desakan. Mungkin saya tidak akan mati karena gempa, saya akan mati karena jatuh dari tangga. Dan akhirnya ketika saya sudah tenang, lari semua, baru kita turun ke bawah. Waktu saya turun ke bawah, saya lihat ada bekas hak-hak sepatu patah, ketinggalan karena kepanikan, saudara. Orang berhamburan. Dan di situ saya melihat, iya, harus tenang, saudara. Ketika kita mengalami sesuatu, kita harus tenang dulu. Saya belajar banyak dari suami saya, karena dia ketika mengalami sesuatu, dia memang orang yang lebih tenang dari saya, saudara. Waktu saya sakit, saudara, nanti kalau ada waktu yang lain, saya akan saksikan penyakit yang lain, saudara. Saya panik, saya ketakutan. Dia bangkitkan iman saya, dan dia buat saya tenang. Kalau emang Tuhan mau kamu hidup, dia akan sembuhkan. Tapi kalau emang kamu akan sudah selesai, berarti selesai. Yang terpenting tenang dulu. Keadaan saat ini, saudara, mungkin membuat saudara di rumah, ekonomi, dompet sudah mulai kosong, istri bilang, ikan sudah ada, beras sudah ada, bagaimana ini? Akhirnya suami sudah mulai panas hati, karena apa ya? Selalu disuarakan istri, ayo makan apa hari ini, makan apa hari ini? Suami mulai stres, akhirnya sudah marah sama istri. Akhirnya apa? Hilang damai sejahtera. Ketika hilang damai sejahtera, sudah bisa berdoa lagi. Tapi saudara, untuk kita melihat kemungkinan di tengah-tengah kemustahilan, mari saudara kita miliki apa? Hati yang tenang. Seperti Kaleb, saudara, dia tenang. Dia mungkin melihat hal yang sama seperti ke-10 penyintai. Mereka kan berjalan bersama-sama. Mereka melihat yang sama, dia melihat orang yang enak yang sama. Tapi apa? Dia coba tenangkan hati dulu, dan dia tenteramkan hati bangsa Israel. Jadi saudara, untuk kita bisa melihat kemungkinan di tengah kemustahilan, yang pertama kita harus miliki hati yang tenang, saudara. Yang kedua, apa yang kita harus miliki, saudara? Di dalam ayat yang ayat yang ke-30b. Ayat yang ke-30b di sini ya, kata yang tadi. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saya kembali baca ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini perkataan Kaleb, saudara. Bagian yang kedua yang kita harus miliki adalah apa? Perkatakan apa yang kita harapkan, saudara. Perkatakan apa yang kita harapkan, bukan apa yang kita lihat. Kaleb melihat keadaan yang sama, saya percaya itu. Saya yakin dia melihat keadaan yang sama dengan 10 penyintai. Tapi apa yang dia perkatakan, saudara? Kita pasti akan menduduki negeri itu.
Saudara, kita semua mungkin melihat hal yang sama. Kita mendapatkan informasi yang sama. Pasien COVID-19 sekarang sudah lebih dari 1.000 orang. Semua kita mengetahui informasi yang sama. Akan tetapi, hati kita lah yang akan menentukan. Sikap kita lah yang akan menentukan. Apakah kita akan seperti 10 pengintai atau kita akan seperti Kaleb. Kaleb yang ada di visi di pikirannya dia mau menduduki tanah Kanaan. Fokusnya dia di situ. Yang dia harapkan saya akan menduduki tanah Kanaan. Sehingga itu yang dia perkatakan. Oke, sebelum saya lanjut, hi Paul, welcome. Oke, now I'm sharing about the God's word. Just give us time ya until I finish. We can share together, okay? You can enjoy with us. Okay, thank you for joining us. Oke, kita lanjut, saudara. Perkatakan apa yang kita harapkan. Saudara-saudara, saya kalau hanya melihat apa yang saya lihat, Glow Greasy mungkin tidak akan berdiri. Tidak akan bertahan. Banyak hal yang ada di depan saya yang membuat kayak ini mustahil. Namun saya perkatakan, Tuhan, saya percaya ketika Tuhan yang membuat ini berdiri, Tuhan akan membuat sampai di sana. Dan saya banyak melihat perkenanan Tuhan. Saudara-saudara mau apa yang Tuhan saudara harapkan di depan? Dari segi harapan saudara, masa depan saudara, apa yang saudara harapkan, itu yang saudara perkatakan di hadapan Tuhan. Saudara perkatakan, tapi bukan sekedar perkatakan saudara, tapi dengan iman saudara. Iman artinya kita perkatakan dengan berlandaskan pada firman Tuhan, bukan berdasarkan pada kekuatan kita sendiri. Saya akan perkatakan bahwa saya pasti akan mendapatkan pekerjaan 3 bulan ke depan karena saya banyak pengalaman, karena saya skillful, karena saya sudah belajar. Bukan seperti itu, saudara. Itu memang kita harus punya, saudara. Tapi perkatakan apa yang kita harapkan. Saya perkatakan bahwa Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti memberikan saya pekerjaan yang baru, karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Bisa. Dengan perkataan kita akan bertindak sesuai dengan perkataan kita, saudara. Iman adalah seperti itu. Apa yang kita harapkan, kita akan bertindak seperti apa yang kita harapkan. Orang kalau misalnya berhasil, tidak akan dia perkatakan siapa sih berhasil. Tidak mungkin dia akan duduk santai di rumah. Tidak mungkin dia akan malas-malasan di rumah. Mari kita perkatakan apa yang kita harapkan, bukan apa yang kita lihat. Seperti yang saya bilang, saudara. Orang bilang, kamu penyakit jantung. Aduh, penyakit jantung begitu loh, hati-hati koroner. Betul, saudaranya bilang saya begitu. Tapi saya tidak mau perkatakan bahwa saya penyakit jantung, sekalipun orang bilang begitu sama saya. Saya cuma perkatakan yang Tuhan bilang sama saya, lihat kebenaran firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilurnya, segala sakit disembuhkan. Itu yang saya perkatakan, sehingga itu yang terjadi. Bukan oleh karena saya, namun iman saya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan pertolongan. Dan ketika Kaleb memperkatakan bahwa kita akan mendudukinya, kita bisa buka, saudara, kita baca seterusnya, pasal seterusnya, bahwa pada akhirnya Kaleb dan Yosua lah yang menduduki tanah Kanaan. Bahkan secara khusus, saudara, tanah Hebron itu ya, Hebron itu diberikan kepada Kaleb. Hebron itu adalah tempatnya orang enak, raksasa-raksasa yang ditakuti oleh bangsa Israel pada waktu itu. Kibrat Arba namanya ya. Nama dari Hebron sini saya catat itu. Kiryat Arba. Kemudian diganti dengan nama Hebron. Hebron itu diberikan kepada Kaleb. Kaleb merebut Kiryat Arba direbut oleh Hebron, dan dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-15 ayat 13. Di situ bahwa Ulangan pasal yang ke-15 bahwa Kaleb merebut Kiryat Arba yang diduduki oleh orang-orang enak. Itu yang dia perkatakan sebelumnya, itu yang dia dapatkan, saudara. Saudara mau apa hari ini, saudara? Perkatakan apa yang saudara harapkan. Bukan dengan kekuatan, namun perkatakan dalam iman. Artinya saudara hidup dalam firman setiap hari. Firman yang akan menghidupkan iman saudara, sehingga oleh imanlah saudara akan melihat harapan-harapan Tuhan, harapan saudara terjadi. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana melihat kemungkinan di tengah-tengah kemustahilan? Hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita perkatakan apa yang kita harapkan, tapi kita juga harus hidup dalam apa? Perkenanan Tuhan. Di dalam Bilangan 14 ayat ke-8 saya baca.
Bilangan 14 ayat yang ke-8 saya baca. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini perkataan dari Yosua dan Kaleb, saudara, untuk menguatkan bangsa Israel, saudara. Karena setelah mendengar berita buruk itu, pasal yang ke-14, Israel memberontak. Musa, kalau tahu-tahu terang mau mati begini, mending kita di Israel, di Mesir, Jo. Mending kami tinggal di Mesir saja, kalau kami harus mati seperti ini. Karena apa? Ketakutan lebih dulu. Sudah melihat kemustahilan lebih dulu. Akan tetapi apa? Apa yang Kaleb dan Yosua katakan? Jika Tuhan berkenan. Jadi saudara, semua yang kita harapkan, semua yang kita perkatakan, kita minta perkenanan Tuhan. Karena semua akan terjadi jika Tuhan berkenan. Jika Tuhan berkenan, saya akan membuat ini dan itu. Supaya apa, saudara? Ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, kita tidak akan kecewa. Karena bisa saja apa yang kita harapkan itu bukan itu yang Tuhan kenan, saudara. Tuhan akan bawa kita kepada rancangan-rancangan yang Dia kenan. Dan semua yang Dia kenan, saudara, sudah pasti jauh lebih baik dari apa yang kita rancangkan. Rancangan Tuhan bukan rancanganku. Tapi rancangan Tuhan, Tuhan berjanji bahwa di dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa hari depan kita penuh dengan harapan, saudara. Itu rancangan Tuhan. Yang terpenting kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita masuk dalam perkenanan Tuhan, artinya kita tidak memaksakan apa yang kita harapkan. Kita serahkan segala harapan kita, dan biarkan Tuhan yang bertindak. Itu, saudara. Dan bagian yang terakhir, bagian yang keempat, bagaimana kita melihat kemungkinan di tengah kemustahilan? Percaya bahwa Tuhan menyertai kita, saudara. Kita percaya bahwa ketika kita memiliki hati yang tenang menghadapi keadaan sulit, kita mampu untuk memperkatakan apa yang kita harapkan. Dan ketika kita memperkatakan apa yang kita harapkan, kita minta perkenanan Tuhan. Dan ketika kita minta perkenanan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Allah Immanuel, Tuhan akan selalu menyertai kita. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat ke-9b dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-9b. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Ini perkataan Yosua dan Kaleb kepada bangsa Israel. Jangan takut kepada orang Kanaan, orang-orang enak, karena yang menyertai mereka sudah ada, karena dewa-dewa yang mereka sembah tidak ada itu. Tapi Tuhan yang kita percaya, Tuhan Allah akan menyertai kita. Mari kita taruhkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa hati yang tenang, dengan kita memperkatakan apa yang kita harapkan, artinya kita memiliki iman, dengan kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita teguhkan iman kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita, saudara. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalaupun kelihatannya Tuhan meninggalkan kita, sebenarnya tidak. Kalau kita Tuhan izinkan mengalami kesulitan, sebenarnya Tuhan ingin mengajar kita untuk melihat jalan keluar dari Tuhan, saudara. Karena mungkin selama ini kita melakukan banyak hal dengan kekuatan kita sendiri, mungkin kita melakukan banyak hal dengan memakai indera kita manusia, mengandalkan apa yang kita punya, sehingga Tuhan izinkan goncangan terjadi untuk membentuk kita, untuk kita mengandalkan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua, saudara. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara di rumah yang menonton kita lewat Gen Glow Grace ini ada malam hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhan meneguhkan kita dengan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita telah dengarkan pada malam hari ini. Dan biarlah kiranya kita tetap percaya bahwa sekalipun banyak hal yang mustahil di depan kita, bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tutup dengan Lukas pasal 1 ayat yang ke-57 dikatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heston. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya percaya pemirsa juga diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, yang menguatkan, membangkitkan semangat lagi, membangkitkan iman percaya kita, di mana kita harus tetap optimis. Seperti Yosua dan Kaleb,
Mereka berjalan bersama-sama dengan 10 orang, tetapi mereka mempunyai sesuatu yang berbeda dengan ke-10 pengintai. Saya percaya mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, tetapi mereka mengandalkan kekuatan Tuhan Allah. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Malam hari ini, pemirsa semua diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan yang saya tangkap tadi, kita memiliki hati yang tenang untuk menghadapi masalah yang sulit, masalah yang sukar. Kita memiliki hati yang tenang, kita memperkatakan apa yang kita harapkan, dan kita percaya Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan, saudara. Malam yang luar biasa, malam yang dahsyat, yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Dan malam hari ini, saudara, kita sudah kedatangan tamu kita dari benua Amerika, Mr. Paul. Haleluya. Sebentar nanti akan memperkenalkan diri dan mungkin akan membagikan sesuatu yang memotivasi kehidupan kita, membangkitkan iman percaya kita. Dan hello Mr. Paul. Mic-nya di-on-kan. Mic. Please unmute your speaker. Your speaker. Your Paul, speaker. could you please unmute your speaker on laptop? Unmute your speaker. Okay. Is it good now? Ah, okay, on the screen. All right. Maaf. Hello, Semwa. Saya sangat bahagia. Hello. Good to see you. Yeehaw. Yes. How may I help you? Boleh saya mau bantu semua. How? Nola, what can I do for helping you? This is a how may I help you? Okay, thank you. Yes. Pemirsa di rumah, para penonton, saat ini kita bersama dengan kita, ini rekan kami ya. Jadi rekan kami bersama dengan suami saya, kami kenal dekat dengan Miss Paul. Beliau sebelumnya adalah guru di MIS School, di MIS, guru di MIS ya. Namun setelah selesai dari MIS, dia kembali ke USA, dan beliau adalah seorang writer, kemudian musician, namun juga sebagai anak Tuhan yang senang memberitakan Yesus di mana-mana. Dan selama Glogerism berdiri, beliau beberapa kali bersama dengan kami, menjadi volunteer juga, mengajar anak-anak di Glogerism, juga beberapa kali memberikan kami hadiah-hadiah ya untuk sekolah. Apa yang kurang beliau berikan kepada kami, apa yang dibutuhkan Glow, beliau memberikan kontribusi kepada kami, dan bagi kami beliau sudah bukan sebagai rekan namun juga sebagai keluarga ya Mr. Paul. Yes. You're part of our family. Yeah. Amen. Yeah. Kita keluarga. Yeah, we are family. Kita keluarga. Yeah. Family, ya. Kami cukup dekat dengan Mr. Paul dan Selalu. Ya, oke, thank you. Puji Allah. Kami bertemu, beliau senang memberitakan, bersaksi tentang Yesus. Beliau senang menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Walaupun perjalanan hidup beliau ini memang luar biasa, namun dia selalu menceritakan tentang Tuhan. Dia senang menyanyi ya, senang menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan sengaja kami mengundang Mr. Paul untuk join dengan kami, sekaligus kami ingin mendengar juga kabar, bagaimana kabar Mr. Paul di sana, bagaimana COVID-19 di sana, how was America now, apakah it's better right now, or can you explain us the situation there? How about COVID-19 influence to your life? Is it a big problem to you, or you can face it with God's power, or you can share about your life, especially maybe about COVID-19, How can you face the situation during the pandemic in USA, please? Good. Yeah,
Really, saya pikir tidak masalah. It's no problem here di sini. I'm happy. The COVID-19, I am healthy. Saya sehat dan kuat. Amen. Puji Allah, no problem. That the COVID-19, no, it's not a big deal. It's really not. The media makes it bigger than it is. I think, yes, people contract the disease, but very, very few die from this disease. Very, very few. Only the very old and those with problems. So it's nothing for us to worry about. And as Christians, we should not worry anyway. You know, we Okay. trust. Kita percaya Yesus selalu, Amin. ya. Kita percaya Yesus. Yes. Thank you. Terima kasih. Okay, nice to hear about you. Ya, Mr. Paul berkata bahwa di sana dia baik-baik saja ya. Pandemi COVID-19 mempengaruhi hidup dia. No problem. Yes, right. No problem. Dan perlu diketahui ternyata kalau untuk Indonesia Tengah di sini berbedanya 24 jam. Jadi kalau kita di sini jam 8 malam, di sana jam 8 pagi ya. Is it correct? Yeah. Yeah. Yeah, it's jam 8 pagi sekarang di sini. Jam 8 pagi. Ya, beda 12 jam ya. Yeah, jam 8 pagi di sini. Yeah, 8. 12 jam. Jam. Yep. You know, Mr. Paul, your friends here want to, to talk with you, maybe to say something to you in Facebook. So that here many greetings for you. You know, do you still remember Jessica, Prisky, and course, 10-2, yeah, wonderful girls, wonderful people, wonderful. Yeah, baik hati orangs, wonderful, godly women, very godly women. Yeah, I really love them. I love them. They're wonderful. They inspire me and encourage me. They are so very pure and focused on Christ Jesus. It's wonderful. Oke, ya, Paul berkata bahwa teman-temannya di sini ya ada rekan-rekan Glogerisim, Prisky, Priska, Jessica, katanya mereka adalah orang-orang yang luar biasa, orang Kristen yang luar biasa, yang memiliki hati-hati yang murni ya, hati yang tulus, yang di dalam Tuhan secara dekat, dan dia senang berteman dengan orang-orang takut akan Tuhan seperti itu. Dan great. Mr. Paul, can you explain? You look good too, by the way, Nola. Nola, you look very good. Beautiful. Shantik malam ini. Shantik, really, you look great. Terima kasih. Oh yeah, and then like this. Kembali. Yeah, we want to hear about the situation or the area around you. Can you explain us where you are right now? Maybe what city or you are? Okay. Sure, I will show you. Yeah. I live here. I'm around the water. Oh, the water. I'm on the water. Oh, yeah. And this is where saya tinggal di sini. What's that, Maryland or? Yeah, a little bit of land, and then I live out here. But this is where I live, and it's beautiful and peaceful. Damai di sini, damai, dan yeah, beautiful here. So I'm very happy. Very happy. Very happy, yes. Very happy here di sini. Yeah, very beautiful. Happy. Beautiful. So it's good. So my life, hidup di sini sangat bahagia, sangat damai, sangat blessed. So yeah, it really is. I'm working now, Nola. I'm working to be a minister for right now at in the Gereja, minister, pastor. Oh yeah, you are a pastor, right? To be so very studying to be a pastor. Yes. We are for you. Oh yes. Yeah. What's that? Belajar. Yeah, belajar. Studying to be a pastor. Belajar. Sounds good. Yeehaw. Yes, yeehaw. Very good. Working for God. Yeah. Yeehaw. Yeah. I know you like to sing, right? Oh, all the time. Yes. I will be singing in Satu Jam at the Gereja.
Oh ya. Satu jam at gereja, jam 9, gereja service, jam 9, in satu jam. Oh ya, one more ya. 1 jam lagi kamu akan ke gereja Ke ya. gereja. Oh iya. Lagi, ya, gereja in satu jam. Yep. I must pergi, saya pergi. Paul, here Jessica say that what a beautiful place there, Paul. Ya, they think Kalau ada yang ingin gabung dari Siska atau Priska yang ingin gabung bisa masuk saja ke link Zoom yang ada. Biar bisa sama-sama kita sharing. kita talking dengan Mr. Paul. Masuk, silakan untuk Miss yang ada, Miss Priska, Priski, Jessica David. Yeah, good people. Baik hati orang. Baik Yeah. hati. Good hearts. I love them. Saya cinta dia. I love them. Yeah. Paul, they will Yep. join us on Zoom ya. You can talk with them directly on this Zoom. So please, the Wow. people can join. This is the time for you to share. Yeah, please, Priska and maybe Priska who wants to join us. Oh, good. I'd love to see them. I want to tell to you all bahwa Mr. Paul ini adalah guru di Miss ya. Miss. Yes. But I want, yeah. High school ya, or? Yeah, SMP. SMP ya, guru SMP. Sebenarnya guru Miss ya. Dan Inam tahun di sana. Inam tahun. Yeah. Saya sana. But I want to help Glow Girisam with your sekolah when I return also to visit. I do want to saya mau bantu kamu your sekolah juga. Always selalu. Okay, teaching there. Yeah. Yeah. Good. I look forward to it. Yes. Di sini sudah ada gabung lagi Miss Jessica. Yeah. Mau masuk ini. Ya. Sudah bersama-sama Miss Jessica. Oke, Paul. Silakan kalau untuk. Yes. Wow. Hi. Hello. Hey, you. Hi, beautiful. Paul. How I know are you? Hi. Good to see you again. Good to see you too. Oh, nice. Good to see you. Look beautiful. Wow. Are you at the sekolah? Are you at the sekolah? No, I'm at home now. Oh, you're at home. Okay. Yes. Cool. How are you? How are you, Paul? Oh, happy, sehat, dan kuat, dan bahagia. Selalu. Good to hear Terima kasih, that. Yesus. Well, terima kasih, Jesus. Yes, good to see you. Praise God. Yeah. Yes. All glory belongs to God. Yeah. Praise God. Feeling good. Nice. And then, how was there? Peaceful, beautiful. It's I will show you. They want to see. This is where I live. I live here. Wow. What place is that? It's near Washington D.C. Yes. Oh, Washington this D.C. is my home. Oh, this is my home in Washington D.C. And I live out here on the water, on a boat. And you live on the water? I do. I live on the water, on a boat out here. Can I see your? Oh, there it is. Oh, yeah, over there. Yes, exactly. So very nice, very peaceful, very pretty. Yeah. There are so many boats there. Oh my goodness, yes. American flag. American. Yeah. Mr. Paul, yesterday is this Independence Day, America. Yes. Yes. For exactly. Persis. Yes. July 4th. July 4th. Independence Day. Yeah. Very good. Independence America Day of America. America was the first pertama democracy in the world in 1776. 1776. So Indonesia in August 1945
August Yes. 17, 1945, yeah? Yeah, 45, yeah. And in Surabaya, where they raised the flag, over the at Hotel Majapahit, they raised the flag on August 17, 1945. yes. Sukarno. Yeah. Yep. I Okay, you remember. know I a was lot there. about I've been there. Indonesian history, right? Oh, yeah, a little bit. Sedikit saja. Very interesting. Okay, Very Paul. interesting. Yes. Nice to And see he you. knew. Okay. Beautiful. Good to see you, ma'am. Hope to you will see be healthy there. Yes, ma'am. Healthy and strong. Woohoo. Very good. Very good. Doing good. Amen. You look great. Beautiful. Beautiful. It's good to see you. Shanti. Thank you. Okay, Paul. Okay, Miss Jessica, thank you for joining us. And right now we want to hear your song. Can you sing a song? I would love to, but my guitar and piano are at the gereja. Oh, at the Oh, gereja. Oh, it's Gereja, yeah. So sama singing. yeah. So maaf. I would Oh, it's love to. okay. But, Hopefully next time you can join us again with your yes. guitar and harmonica. Amen. Yeah, Yes. Next time I will be at the church. I will be at the gereja next time on a Zoom meeting, and then I will have my musical instruments there di sana juga. Okay. Yeah, promise. Janji. Yeah, hopefully you can share about God's words also to us, yeah. That would be fun. I would like I'm that. going to be the speaker, the priest for us next Say it time. now. We'll plan a schedule for you. Can you? Hello, little one. Yeah, I saw your son. Okay. Very good. Oh, no singing, no Good. guitar. Your Oh. saudara. Yeah, good. Well, thank you so very much. God bless. Okay, Oh, thank yeah. you very much, Yeah. Paul, for joining us. I must God pergi bless your gereja ministry sekarang. also. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mr. Paul. Thank you for joining us. God bless. God bless you. Good God to meet bless. you, sir. God bless. Tuhan memberkati. Ya, Haleluya. haleluya, Tuhan puji memberkati. Tuhan. Bye-bye. Jack. I am. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah tadi berbicara dengan Mr. Paul. Dia sudah membagikan ceritanya dari Amerika. Dia berkata bahwa Amerika juga itu baik-baik saja. Aman-aman saja. Mungkin karena media yang membesar-besarkan keadaan. Di Indonesia juga kita sering mendengar bahwa media juga sering membesar-besarkan bahwa Amerika sudah hancur, bahwa Amerika keadaannya sudah porak-poranda, tapi ternyata tadi kita saksikan bersama bahwa Mr. Paul katakan bahwa Amerika aman-aman aja. Tetap sehat, kuat. Nah, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan, dan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada. Ini sudah banyak yang masuk, banyak pemirsa tadi sudah tidak sempat lagi lihat yang nonton, tetapi saya percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang bersama-sama mengikuti kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Nola Tarionsong, saya percaya pasti menguatkan saudara semua. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan di sini sudah banyak sekali yang masuk. Di sini ada Ibu Olga Oro, sudah memberikan kata-kata dorongan. Puji Tuhan, sungguh-sungguh diberkati. Ada Ibu Sulce Manopo, puji Tuhan. Ibu Evi Ante, haleluya. Ada Ibu Vira Tompunu juga sudah masuk. Sini Miss Jessica,
ada Ibu Sri Sumiati Waro Poniran, puji Tuhan. Ada juga Bapak Ferry Rumagit, haleluya, puji Tuhan, dahsyat. Ada Bapak Joakim Usuk, amin, hidup optimis dan penuh iman, haleluya, puji Tuhan. Ada dari Jessica, glad to see you katanya untuk Mr. Paul. Nah, ini ada dari Priski. Ada salam-salam untuk Mr. Paul. Ada dari Ibu Trace Oro. Halo Mr. Paul, happy Sunday, nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Mr. Paul, haleluya, puji Tuhan. Ada juga yang nonton Bapak Yudi David. Dan banyak lagi pemirsa tadi yang sudah tidak sempat melihat. Saya percaya kita semua telah dikuatkan oleh firman Tuhan dan menguatkan, membangkitkan semangat lagi kita berjalan di keadaan COVID yang kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil seperti firman Tuhan tadi. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan nanti Ibu Nola Saronsong akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekaligus doa tutup. Haleluya. Puji Tuhan, mari saudara kita akan mengakhiri program kita. Kita akan berdoa. Yang di rumah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu kami ada malam hari ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami bersama-sama bersekutu lewat media online. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan kesaksian demi kesaksian. Kami boleh menyapa satu dengan yang lain. Kami percaya ini Tuhan bukan karena rancangan, sekedar rancangan manusia. Namun semua karena perkenanan Tuhan kami ada saat malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan demi kesempatan kami masih hidup bergerak sampai saat ini. Bahkan kami bisa menikmati kebenaran firman Tuhan lewat media online Gen Glow Gerisi malam hari ini Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup, mempercayai firman-Mu Tuhan, untuk tetap tenang menghadapi segala keadaan-keadaan sulit dalam hidup kami, untuk dengan iman kami terus memperkatakan hal yang kami harapkan Tuhan, semua yang positif yang ingin kami harapkan, dan hidup dalam perkenanan Tuhan saja, hidup dalam kehendak Tuhan saja. Amen. Dan dengan iman Tuhan, mampukan kami Tuhan, tambah-tambahkan iman kami untuk mempercayai bahwa dalam Amen. segala hidup Haleluya. kami, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Amen. Tuhan. Engkau Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami untuk menjalani hari-hari kami di tengah-tengah keadaan yang sulit ini Tuhan. Biarlah segala hal yang di mata jasmani kami, di dalam pikiran kami mustahil, biar itu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Apabila Tuhan berkenan, apabila dalam rencana Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin ketika kami hidup mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua Tuhan yang telah menonton program ini. Kau memberkati mereka satu persatu. Seberapa banyak yang telah menangkap firman Tuhan ini, Kau Amen. berkati mereka. Mereka yang tertutup jalan, Kau bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Oleh biru-biru Yesus, semua sakit disembuhkan. Amen. Mereka yang memiliki perencanaan ke depan Tuhan, biar Kau berkenan dalam perencanaan hidup mereka, Amen. sehingga ada Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Mereka yang tertutup jalan, Kau bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus Amen. Kristus. Puji Tuhan. Bahkan mereka yang hatinya susah, Engkau hiburkan Tuhan. Mereka yang hatinya Tuhan lagi lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. berkati semua mereka yang menonton program ini Tuhan. Apa yang mereka harapkan diberkati oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami secara khusus buat saudara kami Tuhan. Bapak Kelik Tuhan bersama dengan Ibu Cici yang dalam pergumulan pada Amen. saat ini Tuhan. Engkau izinkan mereka mengalami proses dari Tuhan. Dan biarlah Engkau menguatkan hati, kuatkan iman mereka Tuhan. Bahwa ketika Engkau mengizinkan Tuhan hal yang sulit terjadi, Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai mereka. Tambahkan iman mereka tetap teguh mempercayai Engkau. Dan Engkau memulihkan kesehatan Ibu Cici di dalam nama Tuhan Amen. Yesus Kristus. Engkau mengembalikan tenaganya Tuhan sampai dikembali pulang, dia dipulihkan oleh Tuhan. Amen. Pakai mereka semua Tuhan yang memerlukan topangan doa Tuhan. Kamu berkati mereka. Ada saudara-saudara yang
sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Semua kami percaya kami diberkati oleh Amin. Tuhan. Memberkati host yang ada, biar Kau pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan, untuk menjadi saranamu, menjadi Tuhan alatmu Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan, lewat media broadcasting ada, sampai di mana Kau kehendaki, biar kami terus menjalankan Tuhan amanat Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, dikenal oleh semua orang, sehingga banyak orang menyembah Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami kepadamu. Kami percaya kami semua diberkati, dan kami berdoa buat Mr. Paul yang ada di Amerika sana Tuhan. Kau berkati pelayanannya Tuhan Yesus, ministry Tuhan. Amin. Sebagai pelayan Tuhan di gereja Engkau berkati, biar dia boleh melayani Engkau Tuhan, dengan panggilan Engkau berikan dalam hidupnya, dia boleh menjangkau jiwa-jiwa, nama Tuhan dipuji dimuliakan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih berkati usaha pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ini syukur kami akan mengakhiri program kami malam hari ini, mengakhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara yang sudah menyaksikan tidak sia-sia. Saya percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara sekalian dan menguatkan kehidupan kita bersama-sama. Puji Tuhan. Dan kita sudah di ujung akhir. Sekali lagi saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita malam hari ini, Ibu Nola Saryonsong dan juga Mr. Paul Davis yang dari Amerika tadi sudah gabung bersama-sama menceritakan di mana keadaan Amerika yang masih baik-baik saja, aman-aman saja, dan dia juga tetap sehat, kuat, dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ini apa? Siarkan langsung atau bagaimana ini?